ketemu lagi hari ini. Sudah hari Rabu, tanggal 24 Februari tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ya, silakan lihat description box di bawah video ini dan ambil hanya jika resonate. Kalau kita lihat kartu yang di tengah itu kan sebenarnya adalah saat kita menjadi lebih aware tentang keindahan diri kita sendiri. Dan kedepannya kita akan melihat bahwa hari ini adalah salah satu hari yang penting, di mana ini adalah titik di mana kita menyadari tentang kelebihan-kelebihan kita dan tentang kemana kita ingin mendaratkan kreativitas dan keindahan kita. Nanti pada saatnya, jadi belum hari ini, kita merasa bersyukur karena pada hari ini kita mengambil keputusan yang bijak. Itu anyway, sebenarnya tentang kita itu juga sudah kita ketahui sejak dulu. Jadi artinya ini bukan proses yang ujuk-ujuk hari ini kemudian kita ambil keputusan, enggak. Ini berproses cukup panjang, cukup intensif, buat beberapa orang ini life changing, dan ini termasuk yang hari yang life changing juga barangkali buat beberapa orang. Karena kalau kita lihat di sini, move in a new direction. Jadi kayak kita seperti punya ketetapan hati, ini loh, ini yang saya inginkan, dan untuk mencapai ini maka saya mengambil langkah, saya mengambil keputusan seperti ini. Take note of intuitive message. Nah, jadi ketika kita mengambil keputusan, sebenarnya kan bukan keputusan yang gampang, enteng gitu, tetapi itu sudah panjang lebar dengan semua latar belakang dan lain sebagainya gitu loh. Jadi artinya kenapa akhirnya ini yang dipilih di antara begitu banyak pilihan ya, option, kita tetap mengambil ini karena ada satu alasan yang paling penting. Tapi di sini disarankan untuk menuliskan. Kenapa? Mungkin besok itu kita seperti mempertanyakan kembali, kok bisa ya waktu itu saya ngambil keputusan ini. Nah, barangkali di sini adalah ketika kita menuliskan, meyakinkan kita sesuatu, menempatkan dalam sesuatu yang kita bisa gali kembali, karena nanti ada kemungkinan kita tersesat, tanda petik, sehingga kita perlu diingatkan lagi kenapa kita mengambil keputusan penting hari ini. Itu. Iya, jadi kalau kita lihat, jadi barangkali kalau kita merasa ini, saya sudah lihat karena ini kartu jumping, nunggu sampai keluar ini lumayan waktunya. Jadi kalau kita mengambil keputusan di saat kita sedang sedih, kita sedang terguncang, ya, kemudian ketika semuanya sudah berlalu, itu kita seperti mempertanyakan lagi, kenapa saya ngambil keputusan itu? Ya karena konteks di mana kita berada dalam masalah besar, di mana kita dalam kondisi yang down, itu beda dengan konteks kita merasa bahagia. Dan oleh sebab itu, ketika nanti kita happy, kita diingatkan kembali bahwa ini adalah jalan yang kita pilih pada waktu itu, jalan yang terbaik dan barangkali masih yang terbaik, ya, karena ada satu yang menyebabkan kita memilih di luar dari kebiasaan kita. Jadi ini seperti, kalau saya tidak membaca detail karena sepertinya memang lebih baik dibaca secara umum. Ya, jadi misalnya kayak gini. Kita dalam kondisi sangat kehausan, luar biasa, harus kita tidak bisa menemukan sumber air minum untuk dimanapun. Setelah sekian lama, ya, katakanlah dalam waktu 1 hari kita nggak minum, kita ketemu satu botol sudah terbuka, tinggal setengah, aqua. Sudah jelas itu miliknya orang, sudah pernah diminum. Tapi karena sudah seharian, dari kemarin lebih dari 24 jam kita tidak minum, kita melihat satu botol itu, kita langsung menegak minuman itu. Udah ketika kita lega, udah nggak haus lagi, kita baru berpikir, lah kenapa saya minum ya? Ini kalau misalnya tertular penyakit karena ini pernah diminum oleh orang sebelumnya bagaimana? Nah, jadi keputusan ketika mengambil minuman botol itu pada saat kita benar-benar sangat membutuhkan, atau ketika kita sudah lewat masa krisis tersebut, itu kita bisa berubah pikiran karena urgensinya udah tidak sama. Dan oleh sebab itu, maka hari ini mungkin kita perlu menuliskan, karena di sini sebenarnya ada perasaan heartache and loss. Jadi ada rasa terluka di hati karena kita yang inginnya
dari satu upaya itu menghasilkan sesuatu, ternyata enggak. Kita expecting ini akan berkembang, ternyata tidak berkembang. Sebenarnya justru yang ingin dimunculkan pada akhirnya nanti adalah kita menjadi mengenali apa yang lebih berharga daripada yang kita sudah ternyata tidak berhasil kemarin, ya. Tapi advice-nya adalah kita harus melewati rasa tadi, rasa haus tadi, rasa yang kita tidak nyaman sama sekali, karena itu akan membawa kita pada keputusan yang sepenuh hati. Keputusan yang sepenuh hati ketika minum dari botol aqua bekas, dalam kondisi kita tidak minum sudah berapa lama, itu kan dengan sepenuh hati kita menegak minuman itu tanpa berpikir banyak. Nah, ketika sudah lewat baru lain. Nah, nanti itu akan kembali lagi, sehingga kita perlu diingatkan kenapa pada saat ini kita mengambil keputusan seperti itu, karena ini termasuk satu langkah yang penting. Nah, bulan yang oposisi dengan Pluto ini sendiri kan sudah sangat tension ya. Bulan ada di Cancer, inginnya membuat semua itu aman, tapi ternyata tidak. Pluto itu adalah energi gelap, di mana distraction itu termasuk energinya Pluto. Jadi ada energi yang sangat distraction yang kita harus hadapi. Nah, Pluto itu juga sedang trine dengan Mars. Jadi betapa energinya pada saat ini sangat menekan kita. Walaupun bulan itu sextile dengan Mars, tetapi dia juga oposisi dengan Pluto. Jadi energinya adalah ketika kita mengambil satu keputusan yang kayaknya mendesak, dan itu keputusan yang dalam upaya untuk melindungi sesuatu, tapi mengambil keputusan lain yang sepertinya juga hampir setara destruktifnya. Jadi kalau dalam kondisi normal kita nggak bakalan ngambil keputusan itu, karena itu bukan pilihan kita, itu pilihan terakhir kita. Tetapi anyway, itu yang kita ambil pada saat ini karena terdesak. Itu kondisinya. Oke. Well, ini lumayan juga bacanya. The Empress ini kan situasinya ya. Situasinya adalah situasi yang bagus kan. The Empress termasuk salah satu kartu yang membuat kita nyaman, membuat kita tidak ingin bergerak karena kita sudah punya semuanya. Nah, ini masalahnya justice terbalik. Oke, barangkali kita berada dalam situasi di mana kita mengambil kenyamanan di atas ketidaknyamanan orang lain. Barangkali seperti itu situasinya. Kita tahu bahwa keputusan kita ini bisa menyakiti orang lain atau bisa menyakiti kita sendiri nanti. Ya, yang sekarang sebenarnya karena kepepet kayak nggak ada pilihan. King of Wands terbalik, iya sebenarnya kita nggak kepingin ngambil keputusan itu, apalagi melakukan hal tersebut. King of Wands, dan barangkali memang jangan diambil, karena ini justru membuat kita tidak bisa mulai ke jalan yang baru. Karena tadi kan sebenarnya informasinya adalah tentang new direction ya. Jadi kalau menurut saya ini kayak tekanan kita mengambil satu keputusan yang berbeda dari biasanya, tetapi kita memastikan bahwa kita stay di tempat yang seharusnya kita nggak stay di situ. Itu yang saya lihat dari bacaan hari ini. Kita lihat yang terakhir, guides-nya. You never lose those you love. The love is eternal, but so too is your loved one. As are you. Ya, jadi kayaknya memang ketika mengambil keputusan, kita berpikir kita akan kehilangan cinta selama-lamanya. Dan itu yang kita ambil keputusannya. Bacaan ini seperti mengingatkan bahwa yang namanya cinta itu tidak pernah akan hilang. Kalau kamu mengambil keputusan yang terbaik, ya, dia gak akan pernah dari cinta yang kamu miliki. Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.